Selamat sore, selamat bertemu kembali saudara mahasiswa. Pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah perencanaan. Dalam pertemuan kita pertama, kita sudah membicarakan mengenai dasar-dasar perencanaan. Nah, di mana pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai fungsi perencanaan. Nah, di dalam fungsi perencanaan tentunya ada beberapa pendapat dari para ahli. Di sini saya ambil ada dari dua pendapat dari ahli. Yang pertama dari menurut Arthur W. Lewis 1965 mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia lebih produktif. Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Nah, ini pengertian pembangunan secara umum. Nah, di mana dalam pembangunan ini tentunya apa yang diinginkan, yaitu mewujudkan masyarakat yang maju dalam arti maju di bidang pendidikan, teknologi, dan seperti kita lihat sekarang ini bagaimana di masyarakat itu pendidikan masyarakat agar bisa berjalan lebih baik lagi. Nah, sehingga dengan pendidikan yang baik tentunya nanti akan berpengaruh kepada kehidupan daripada masyarakat itu sendiri, akan bisa dicapai masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Tentunya di saat masyarakat itu dibilang sejahtera, di mana mereka mampu memenuhi 3 kebutuhan pokok, yaitu yang salah di antaranya kebutuhan pokok sandang, pangan, maupun papan. Nah, kita akan membicarakan dasar-dasar daripada perencanaan pembangunan. Pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan yang mewujudkan suatu yang kondisi yang lebih baik dari sekarang, baik secara material maupun spiritual. Nah, di sini Sonang Pesiagian ada beberapa ide pokok dalam pembangunan. Yang pertama, pembangunan sebagai perubahan. Nah, artinya mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara maupun bermasyarakat lebih baik dari kondisi sekarang. Tentunya apabila kita melakukan perubahan baik itu melalui pembangunan, tentunya yang diinginkan adalah mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, di mana kondisi sekarang kehidupan perekonomi masyarakat itu misalnya jauh lebih rendah, tapi dengan pembangunan ini tentunya kondisi kehidupan daripada masyarakat itu akan menjadi lebih baik. Nah, yang kedua, pembangunan sebagai suatu pertumbuhan kemampuan suatu kelompok masyarakat untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, di sini melalui pembangunan tentunya suatu pertumbuhan kemampuan suatu kelompok pribadi maupun kelompok masyarakat untuk dapat terus berkembang secara baik dari jumlah maupun dari kualitas daripada masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, pembangunan sebagai suatu rangkaian tindakan atau usaha yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat yang bernaung dalam suatu sistem masyarakat guna mencapai hasil akhir yang diinginkan. Nah, di sini di mana pembangunan itu adalah tindakan, rangkaian tindakan. Nah, usaha yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat itu sendiri. Nah, yang bernaung suatu sistem masyarakat guna mencapai hasil akhir yang diinginkan. Bagaimana pembangunan itu masyarakat bertindak dalam pembangunan itu sehingga dapat mencapai hasil akhir yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Tentunya hasil akhir yang diinginkan di sini adalah perubahan daripada yang sebelumnya. Pembangunan harus didasarkan suatu rencana. Artinya, pembangunan itu harus dengan sengaja dan ditentukan secara jelas. Nah, tujuan, arah,
dan bagaimana pelaksanaannya. Tentunya di dalam pembangunan itu di sini sudah ditentukan secara jelas tujuannya kemana, apa, arahnya bagaimana, dan bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pembangunan itu dilaksanakan. Nah, itulah harus jelas dan terarah. Pembangunan diharapkan bermuara pada satu titik akhir tertentu seperti masalah keadilan sosial, kemakmuran merata, kesejahteraan material, mental maupun dan spiritual. Nah, di sini pembangunan itu diharapkan bermuara pada artinya mencapai titik akhir tertentu seperti masalah keadilan sosialnya bagaimana, keadilannya di bidang sosial bagaimana, kemakmuran apakah sudah merata, kesejahteraan secara material bagaimana daripada masyarakat itu, dan di sini juga tentunya di dalam pembangunan itu bagaimana mental dan spiritual daripada masyarakat itu sendiri. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu kegiatan untuk mencapai cita-cita suatu masyarakat untuk memperbaiki kehidupan secara sadar dan terencana telah dan akan terus berlangsung. Nah, itulah dapat kita simpulkan daripada pembangunan itu sendiri. Pendapat lain mengenai pembangunan yang dipandang dari segi ekonomi tradisional atau kegiatan yang dilakukan berdasarkan kemampuan ekonomi suatu negara yang statis sehingga perkembangan berjalan lamban. Nah, ini ada pendapat lain tentang mengenai pembangunan yang dipandang dari segi ekonomi tradisional. Nah, di dalam ekonomi tradisional itu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kemampuan ekonomi suatu negara yang statis, artinya diam, sehingga perkembangan pembangunan itu berjalan lamban karena di sana bersifat statis. Nah, sedangkan ekonomi modern pembangunan diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan menyeluruh, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini di dalam ekonomi modern ini pembangunan dilakukan sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu secara menyeluruh, baik itu di dalam bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang teknologi, pendidikan, dan tidak hanya mengejar pertumbuhan di bidang ekonomi saja. Nah, artinya di sini dalam pembangunan ekonomi modern itu yang diprioritaskan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi tetapi pertumbuhan secara menyeluruh. Nah, secara umum pembangunan dikatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang berlangsung secara terus-menerus, yang pada mulanya bertolak pada ekonomi tradisional ke arah ekonomi modern. Nah, di dalam pembangunan itu sudah pasti merupakan suatu proses perubahan ke arah ekonomi yang lebih baik yang dilakukan secara terus-menerus. Itulah yang disebut dengan pembangunan. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien. Adapun tujuan dan efisien. Nah, di sini ada tujuan dan fungsi pokok perencanaan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan. Nah, sudah tentu pembangunan itu merupakan pendukung koordinasi dalam berkoordinasi. Koordinasi melakukan koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara daerah. Nah, di sini dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 itu di mana fungsi dan tujuan daripada perencanaan pembangunan itu untuk menjamin terciptanya integrasi
sinkronasi dan sinergi antara daerah. Nah, integrasi artinya tidak berdiri sendiri, sinkronasi disinkron dan disinergi antar daerah, tentunya dalam satu daerah dengan yang lain itu ada sinergitas. Yang ketiga, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, di sini di mana fungsi dan tujuan daripada perencanaan pembangunan itu adalah untuk menjamin keterkaitan konsistensinya bagaimana antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Tentunya apa yang direncanakan dan anggaran berapa yang yang penganggarannya berapa yang ditentukan, pelaksanaannya seperti apa, dan pengawasannya bagaimana, sehingga nantinya pembangunan itu akan bisa tercapai dengan baik. Nah, yang keempat, untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan. Nah, di sini bagaimana partisipasi dan peran masyarakat bisa dilaksanakan secara optimal dalam perencanaan. Dan yang terakhir, untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Tentunya di saat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, terus partisipasi dan peran masyarakat berjalan secara optimal di dalam perencanaan, maka di sini sudah terjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan adil, baik itu sumber daya manusia, baik itu sumber daya alam, dan sumber daya permodalan, tentunya akan bisa berjalan secara efisien dan efektif. Nah, di sini ada fungsi perencanaan pembangunan secara umum. Di sini ada 5 fungsi, yaitu yang pertama, mengarahkan kegiatan. Nah, sebagai pedoman. Dalam perencanaan itu juga pembangunan itu tentunya fungsi perencanaan itu mengarahkan kegiatan. Kegiatan apa yang akan dilaksanakan? Nah, perkiraan potensi, prospek perkembangan, hambatan, risiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Potensinya apabila di saat merencanakan pembangunan itu, apabila kita melakukan pembangunan di suatu lokasi atau tempat, nah di sana juga potensinya ke depan seperti apa, prospek perkembangannya seperti apa, hambatan dan risikonya bagaimana yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Nah, ini tentunya harus diperhitungkan dalam fungsi perencanaan pembangunan itu. Memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik. Nah, di sini diberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik. Artinya kesempatannya itu bagaimana pilihan terbaik, lokasi di mana yang akan ditentukan, siapa yang akan melaksanakan, pengawasannya seperti apa, penganggarannya bagaimana. Nah, itu disinilah fungsi daripada perencanaan pembangunan itu, memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik. Nah, menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan. Nah, sudah tentu di dalam pembangunan itu ada skala prioritas yang harus diutamakan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tentunya seperti sekarang ini di masa-masa sulit yang seperti yang kita hadapi saat ini, skala prioritas yang mana yang harus diutamakan sehingga di dalam pembangunan itu mencapai sasaran tepat guna. Nah, itulah yang perlu direncanakan di dalam fungsi pembangunan secara umum. Nah, yang kelima, sebagai alat mengukur atau standar untuk pengawasan dan evaluasi. Tentunya di saat kita melaksanakan perencanaan, di sini di hasil akhir akan ada standar alat mengukur atau standar untuk pengawasan dan evaluasi. Evaluasinya seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan
apa yang direncanakan dan pengawasannya bagaimana, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin ditetapkan. Nah, di sini ada manfaat daripada perencanaan pembangunan, ada 4 manfaat daripada perencanaan pembangunan. Yang pertama, terhindar dari pemborosan waktu, uang, dan tenaga. Tentunya, apabila kita merencanakan, apalagi sekup pembangunan mungkin skala besar, di sekup pembangunan yang kecil pun kita harus mengadakan perencanaan. Nah, sehingga di sini dapat pemborosan waktu, uang maupun tenaga itu dapat ditekan seminimal mungkin, serendah mungkin, sehingga apa yang direncanakan itu bisa berjalan dengan baik, bahkan dari anggaran yang sudah direncanakan itu tidak mengurangi kualitas maupun kuantitas. Anggaran itu bisa dapat disisakan sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan. Nah, dimungkinkan dilakukan pemilihan berbagai alternatif. Nah, dengan perencanaan pembangunan juga akan memungkinkan dilakukan pemilihan berbagai alternatif. Alternatif pilihan-pilihan mana yang akan dilakukan? Apakah itu alternatif yang dengan waktu yang terendah atau alternatif waktu yang terpanjang. Yang ketiga, dimungkinkan perubahan yang perlu. Nah, di sini di dalam pembangunan itu tentunya sudah pasti ada perubahan-perubahan yang ingin dicapai. Nah, di sini memungkinkan perubahan yang perlu. Nah, yang terakhir, dimungkinkan evaluasi terhadap tindakan yang dilaksanakan. Nah, itu manfaat daripada perencanaan pembangunan. Di saat pembangunan itu sudah terlaksana, di akhir tentunya akan ada evaluasi. Nah, bagaimana evaluasi terhadap tindakan yang dilaksanakan? Itu tentunya sudah bisa dilakukan dengan baik. Pada dasarnya, pembangunan perencanaan itu menyangkut 5W dan plus 1H yang secara singkat akan dijelaskan sebagai berikut. W yang pertama yaitu what atau apa yang harus dikerjakan. Nah, terus yang kedua, W yang kedua mengapa, why. Mengapa pekerjaan itu harus diprioritaskan? Apakah pekerjaan itu memang mendesak, dibutuhkan oleh masyarakat, atau memang pekerjaan itu memang sudah benar-benar harus dilaksanakan? W yang ketiga, who, siapa yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, ini tentunya tanda tanya apakah pekerjaan itu akan dilaksanakan oleh perorangan, apa pekerjaan itu akan dilakukan oleh tender-tender. Nah, itu sudah ditentukan sebelumnya dalam perencanaan itu siapa sebenarnya yang akan melaksanakan dari pekerjaan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu W yang selanjutnya itu when, kapan pekerjaan tersebut dilaksanakan, memilih waktu yang tepat dalam pelaksanaannya. Nah, di saat merencanakan pembangunan itu juga waktu juga perlu benar-benar diperhitungkan, seperti halnya di dalam pembangunan. Kita ambil contoh pembangunan di jalan membuat gorong-gorong itu. Nah, apabila kita merencanakan pembangunan itu dibangun pada musim kemarau, tentunya tidak akan ada hambatan hujan hambatan karena musim. Nah, dibandingkan dengan apabila pekerjaan itu dilakukan pada musim hujan. Pada musim hujan tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi. Sudah pasti gejala hujan di mana di saat hujan deras menempa, akhirnya air yang akan masuk ke gorong-gorong sehingga akan menghambat terjadinya pencapaian daripada proyek itu. Nah, sehingga kapan pekerjaan tersebut dilaksanakan, memilih waktu yang tepat dalam pelaksanaan itu adalah sangat-sangat hal yang sangat diperlukan. Nah, where,
W yang kelima yaitu where, di mana. Di mana pekerjaan itu dilakukan, tempat strategis untuk pelaksanaan kegiatan. Nah, apakah pekerjaan itu dilakukan di tempat yang strategis untuk melaksanakan kegiatan atau bagaimana? Karena apabila pekerjaan itu dilakukan atau pembangunan itu dilakukan di tempat yang strategis, nantinya akan berpengaruh kepada pembangunan untuk selanjutnya. Nah, mengapa seperti itu? Dibangun di tempat strategis tentunya akan bisa meraup banyak pengusaha, baik itu pengusaha di bidang di segala bidang, sehingga pembangunan yang dilakukan itu tidak mubazir, tetapi akan bisa berjalan sesuai dengan apa tujuan dari awal dari pembangunan tersebut. Nah, selanjutnya adalah how dan how much, bagaimana dan berapa. Nah, bagaimana cara dan teknis pelaksanaan dan berapa dana yang tersedia, ini juga sangat diperhatikan. Dana tersedia dari anggaran yang tersedia dari pembangunan itu, sehingga dapat perencanaan pembangunan itu dapat berjalan dengan baik, dan teknik pelaksanaannya juga seperti apa sehingga dari perencanaan itu bisa dilakukan secara dengan baik. Baiklah, saudara mahasiswa, dalam pertemuan kita yang kedua mengenai fungsi daripada perencanaan itu, kita akhiri sampai di sini, dan sampai jumpa pada pertemuan kita yang selanjutnya. Selamat sore.